Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firani Kita dengan NIM 123180003, kelas 3A, Program Studi Tadris Matematika, FTIK IAIN Pontianak. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang permainan rakyat. Nah, permainan rakyat ini adalah permainan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, dimainkan dengan alat yang sederhana, biasanya dilakukan di lapangan terbuka. Nah, permainan ini mencerminkan kebersamaan, kreativitas, dan nilai budaya lokal. Nah, di sini saya akan membahas 3 permainan. Nah, 3 permainan ini yang terdiri dari yang pertama yaitu guli, yang kedua yaitu lompat tali, dan yang ketiga yaitu tabak. Yang pertama yaitu guli. Nah, permainan guli ini adalah permainan tradisional yang dimainkan dengan bola-bola kecil yang terbuat dari kaca, keramik, atau batu. Bola-bola kecil ini disebut guli dan seringkali memiliki berbagai ukuran dan warna. Biasanya, permainan guli dimainkan di luar ruangan, seperti halaman rumah, lapangan, atau tempat terbuka lainnya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh 2 orang atau lebih, dan aturan mainnya cukup mudah dipahami. Namun, untuk benar-benar menguasainya dibutuhkan ketangkasan, konsentrasi, dan strategi. Adapun aturan permainan guli, yaitu menyentil guli dari lingkaran. Nah, yang pertama persiapan awal. Di awal permainan, beberapa guli diletakkan di dalam sebuah lingkaran yang digambar di tanah atau dibuat menggunakan batu sebagai batas. Lingkaran ini menjadi area tempat guli-guli berkumpul. Banyaknya guli di dalam lingkaran bisa bervariasi, tergantung pada jumlah pemain dan kesepakatan. Yang kedua yaitu menyentil guli. Pemain bergantian untuk melemparkan guli mereka ke arah lingkaran yang berisi guli-guli lainnya. Tujuan utama pemain adalah menyentil guli yang berada di dalam lingkaran sehingga keluar dari batas lingkaran. Setiap pemain akan mencoba menyentil guli dalam lingkaran keluar dengan presisi dan kekuatan yang tepat. Yang ketiga yaitu guli milik pemain. Nah, jika seorang pemain berhasil menyentil guli dalam lingkaran keluar dengan akurat, maka guli tersebut menjadi miliknya. Pemain yang berhasil mendapatkan guli lawan akan mendapatkan giliran untuk bermain lagi. Nah, yang terakhir pemenang. Permainan berakhir ketika semua guli telah berhasil dikeluarkan dari lingkaran dan dimenangkan oleh salah satu pemain. Pemain yang berhasil mengumpulkan guli terbanyak dari lawannya adalah pemenang. Nah, adapun manfaat bermain guli. Meski permainan ini tampak sederhana, namun permainan guli banyak memiliki manfaat bagi anak-anak. Yang pertama yaitu melatih keterampilan motorik halus. Permainan guli membutuhkan ketepatan dalam melempar dan menyentil guli. Ini membantu anak-anak melatih koordinasi tangan dan mata serta kemampuan motorik halus mereka. Yang kedua, mengasah konsentrasi dan fokus. Pemain harus sangat fokus dan berhati-hati saat melempar guli agar mengenai sasaran dengan tepat. Konsentrasi yang baik sangat penting dalam permainan ini. Yang ketiga yaitu mengajarkan strategi dan perencanaan. Dalam permainan ini, pemain harus memiliki strategi untuk menyentil guli dengan cara yang efektif. Mereka harus berpikir dengan cepat dan memiliki langkah terbaik untuk mengeluarkan guli lawan dari lingkaran. Yang keempat yaitu melatih ketangkasan dan keberanian. Pemain ditantang untuk menyentil guli dengan kekuatan dan teknik yang tepat. Ketangkasan tangan dan kaki serta keberanian untuk mencoba berbagai cara menyentil guli akan semakin terasah. Yang kelima yaitu mengajarkan sportivitas dan kerjasama. Meski permainan ini melibatkan persaingan, namun permainan guli juga mengajarkan nilai-nilai sportivitas dan kerjasama. Anak-anak belajar untuk menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Yang keenam yaitu meningkatkan kemampuan berhitung. Beberapa variasi permainan guli melibatkan perhitungan skor. Anak-anak belajar berhitung dengan cara yang menyenangkan, seperti menghitung jumlah guli yang berhasil dimenangkan.
Adapun makna budaya dari permainan guli ini, nah seperti simbol dari kesederhanaan masyarakat tradisional yang masih memanfaatkan benda-benda sederhana untuk menciptakan kebahagiaan bersama. Terdapat pula makna filosofi dari permainan guli ini. Nah, seperti ketepatan dan konsentrasi. Permainan guli mengajarkan pentingnya fokus dan perhitungan yang tepat untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu lompat tali. Nah, lompat tali ini adalah permainan yang dimainkan dengan menggunakan tali elastis. Dalam permainan ini, dua orang memegang ujung tali dan membentangkannya, sementara pemain lainnya berusaha melompati tali tersebut. Tali yang digunakan bisa terbuat dari karet atau tali lainnya yang cukup elastis. Tali ini tidak diputar, melainkan hanya dibentangkan dalam posisi tegak sehingga pemain dapat melompatinya. Nah, berikut ini adalah tahapan ketinggian tali dalam permainan lompat tali. Nah, yang pertama yaitu mata kaki. Tali dibentangkan di sekitar mata kaki dan pemain harus melompat dengan tepat untuk melewatinya. Yang kedua yaitu lutut. Nah, setelah pemain berhasil melewati tahap mata kaki, tali dinaikkan ke lutut, tantangan mulai meningkat. Nah, yang ketiga yaitu pinggang. Tali berada di sekitar pinggang dan pemain harus melompat lebih tinggi lagi. Yang keempat yaitu dada. Setelah pinggang, tali akan dinaikkan ke dada. Ini adalah tahap yang semakin menantang. Yang kelima yaitu telinga dan kepala. Tali dinaikkan lebih tinggi di sekitar telinga dan kepala pemain. Pemain harus melompat lebih tinggi untuk melewatinya. Yang keenam yaitu merdeka. Pada tahap terakhir, tali dibentangkan setinggi seacungan tangan di atas kepala pemain. Nah, pemain harus melompat dengan kekuatan dan kelincahan luar biasa agar bisa melewati tali yang berada pada posisi tertinggi ini. Aturan permainan lompat tali, yaitu yang pertama, pemegang tali. Dua orang memegang tali dan membentangkannya masing-masing di ujung tali. Yang kedua yaitu pemain lompat. Nah, pemain yang giliran melompat harus melompati tali yang telah dibentangkan tanpa menyentuhnya. Yang ketiga, ketinggian tali. Tali dinaikkan secara bertahap dari mata kaki, lutut, pinggang, dada, telinga, hingga kepala dan akhirnya ke posisi merdeka. Nah, yang keempat atau terakhir yaitu menyentuh tali. Pemain tidak boleh menyentuh tali kecuali setelah posisi pinggang dan lebih tinggi lagi. Jika mereka menyentuh tali sebelum tahap ini, mereka akan gugur. Manfaat bermain lompat tali. Permainan lompat tali bukan hanya menyenangkan, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi perkembangan fisik dan mental anak-anak. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari permainan ini adalah yang pertama yaitu melatih otot kaki dan keseimbangan tubuh. Pemain melompat secara berulang-ulang yang membantu melatih kekuatan otot kaki dan meningkatkan keseimbangan tubuh. Yang kedua yaitu mengasah dan kelincahan ketepatan. Yang kedua yaitu mengasah kelincahan dan ketepatan. Dalam permainan ini, anak-anak belajar untuk melompat tepat waktu dan dengan gerakan yang cepat dan terkoordinasi, meningkatkan ketangkasan dan kelincahan tubuh. Yang ketiga yaitu meningkatkan konsentrasi dan fokus. Untuk melompat tali tanpa menyentuhnya, pemain harus memiliki fokus yang tinggi dan kemampuan untuk mengatur gerakan dengan tepat. Yang keempat yaitu menguatkan tulang. Aktivitas lompat yang dilakukan dalam permainan ini membantu meningkatkan kepadatan tulang yang bermanfaat bagi perkembangan fisik anak. Makna budaya dari permainan lompat tali ini yaitu simbol persatuan. Dua orang memegang tali dan pemain lainnya melompat. Nah, ini melambangkan kerjasama untuk mencapai tujuan. Terdapat makna filosofi dari permainan lompat tali, yaitu kemampuan menghadapi tantangan. Setiap tingkat ketinggian tali mencerminkan tantangan hidup yang harus diatasi dengan keterampilan dan keberanian. Nah, yang ketiga yaitu tabak. Di sini gambar tabak yang dibentuk biasa di daerah saya yaitu disebut dengan tabak oka.
Nah, tabak oka ini adalah permainan yang dimainkan dengan melompat-lompat di atas kotak-kotak yang digambar di tanah atau di lantai. Meskipun sangat sederhana, permainan ini memberikan kesenangan yang luar biasa dan juga manfaat yang sangat besar untuk tubuh dan pikiran anak-anak. Biasanya, kotak-kotak ini dibuat dengan berbagai bentuk yang menarik, seperti pesawat, gunung, atau baling-baling, tergantung pada kreativitas masing-masing. Jika pada gambar di sini, itu yaitu berbentuk baling-baling atau disebut dengan tabak oka. Namun sebelum memulai permainan, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Mari kita mulai dengan bagaimana cara bermain tabak oka. Langkah pertama yaitu membuat kotak. Nah, untuk memulai permainan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat kotak. Kotak-kotak ini digambar di tanah menggunakan kayu atau di lantai menggunakan kapur. Ukuran dan bentuk kotak bisa bervariasi, tetapi umumnya terdiri dari beberapa kotak yang berjejer dengan bentuk yang sederhana. Ada yang berbentuk persegi, segitiga, dan bahkan berbentuk lainnya yang sesuai dengan kreativitas para pemain. Nah, langkah kedua yaitu menentukan giliran. Setelah kotak-kotak siap, langkah berikutnya adalah menentukan giliran siapa yang akan bermain pertama. Biasanya, untuk menentukan giliran, pemain melakukan permainan kecil seperti suit atau cara lain yang disepakati bersama. Setelah giliran yang ditentukan, pemain pun dimulai. Setelah giliran ditentukan, permainan pun dimulai. Langkah ketiga yaitu melempar gacor. Pemain pertama akan melempar sebuah benda kecil yang disebut gacor. Biasanya berupa lempengan tipis dari keramik atau batu ke dalam kotak pertama yang sudah digambar. Gacor harus jatuh dengan tepat di dalam kotak tanpa mengenai garis tepi. Ini adalah tantangan pertama yang menguji ketelitian pemain. Jika gacor jatuh dengan tepat, maka pemain bisa melanjutkan permainan. Nah, langkah keempat yaitu melompat. Setelah gacor dilempar dengan benar, pemain akan mulai melompat dari kotak satu ke kotak lainnya dengan satu kaki. Langkah kelima yaitu kotak dengan gacor. Selama melompat, pemain harus sangat berhati-hati untuk tidak menginjak kotak yang berisi gacor. Jika pemain secara tidak sengaja menginjak kotak yang berisi gacor, maka pemain tersebut akan kehilangan giliran dan harus kembali ke awal. Nah, langkah keenam yaitu menentukan rumah. Setelah pemain selesai melompat dengan melewati seluruh kotak, mereka berhak untuk mendapatkan rumah di salah satu kotak. Cara menentukan rumah bisa bervariasi tergantung pada pola tabak oka yang dimainkan. Salah satu cara yang umum adalah dengan berdiri membelakangi kotak permainan dan melemparkan gacor ke kotak yang ingin dijadikan rumah. Jika gacor jatuh tepat di kotak tersebut, maka kotak itu menjadi milik pemain sebagai rumahnya. Nah, beberapa manfaat positif dari tabak oka ini adalah yang pertama yaitu melatih gerak motorik kasar. Tabak oka melatih keseimbangan tubuh anak terutama dalam melompat dengan satu kaki. Ini membantu mengembangkan koordinasi tubuh dan memperkuat otot-otot kaki. Yang kedua yaitu menyalurkan energi. Permainan ini menjadi wadah yang tepat bagi anak-anak untuk menyalurkan energi mereka melalui gerakan fisik yang aktif dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu melatih ketangkasan dan kecermatan. Untuk bisa melemparkan gacor dengan tepat dan melompat dengan hati-hati, anak-anak harus memiliki ketangkasan dan kecermatan dalam bergerak. Yang keempat yaitu melatih kesabaran dan sportivitas. Anak-anak dilatih untuk sabar, menunggu giliran, dan belajar pentingnya sportivitas, seperti menerima kekalahan dengan hati yang lapang dan menghargai pemain lain. Yang kelima yaitu mengenalkan konsep matematika. Melalui permainan ini, anak-anak bisa belajar tentang konsep bangun datar. Permainan tabak mengandung makna budaya, yaitu penghormatan terhadap lingkungan. Bermain di tanah atau di lapangan terbuka menunjukkan hubungan harmonis dengan alam.
Makna filosofi dari permainan tabak yaitu keseimbangan dalam kehidupan. Melompat dengan satu kaki mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan baik secara fisik maupun secara emosional. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.